warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Satya Naila. Nama saya Bergaluh Ramadhani. Kami akan membuat video roleplay anamnesa konsultasi Ibu Nifas untuk memenuhi tugas mata kuliah asuhan kebidanan Ibu Nifas dan menyusui. Selamat pagi Ibu. Pagi, perkenalkan nama saya Bidan Diva. Ibu sudah kenalkan dengan saya. Seperti janji konsul kemarin, saya akan mengunjungi kediaman Ibu untuk konsultasi ulang ya Bu ya pada masa nifas Ibu. Kita kan sudah kenalan ya Bu ya, tapi untuk memvalidasi data saya boleh minta KTP-nya Ibu buat mengisi biodata. Saya sesuaikan ya Bu ya. Berarti ini atas nama Nyonya Siti, betul? Betul. Dan suami Ibu namanya Bapak Ardan. Iya. Ya berarti masih sama ya Bu ya. Iya, sesuai dengan kakak, KTP juga. Terima kasih. Berarti sekarang ini kan kunjungan ketiga ya Bu dengan saya. Iya. Kunjungan ketiga dengan saya. Sejauh ini Ibu udah merasakan keluhan tidak? Untuk kunjungan saat ini, tidak ada sih Bu. Tidak ada. Cuman kalau kunjungan yang pertama kali itu emang agak berlebihan darahnya. Iya, di kunjungan yang lalu kan Ibu keluhannya berdarahnya Ibu merasa banyak ya, tapi sekarang udah mulai berkurang dan sesuai. Karena diingat Ibu sekarang berarti sudah hari keberapa? Hari ke-9 ya. Ke-9 ya Bu ya, berarti Ibu sudah masuk masa KF3. Itu tandanya darah Ibu sudah berkurang dan harusnya Ibu mulai merasa nyaman. Ibu apakah mulai merasa nyaman dengan masa nifasnya? Iya. Mulai ya? Mulai terbiasa ya Bu ya? Ibu, oke. Karena baru konsul dengan saya pertama kali, jadi saya izin untuk menanyakan terkait riwayat pernikahan Ibu dengan suami. Berarti Ibu nikah dengan Bapak siapa tadi? Ardan. Bapak Ardan tadi itu sekali ya Bu ya? Iya, sekali. Sekalinya dalam hidup Ibu ya? Iya. Oke. Berarti Ibu menikah dengan Bapak Ardan pada saat Ibu usia berapa? Usia 21. Usia 21. Dan berarti usia pernikahannya sekarang sudah berapa tahun Ibu? 3 tahun. 3 tahun, berarti kemarin anak pertama ya Bu ya, dari 3 tahun pernikahan. Baik. Ibu boleh diceritain kalau menstruasi Ibu biasanya merasakan apa? Kram aja sih Bu. Kram yang masih bisa tolerir atau masih apa parah banget kramnya Ibu? Masih bisa ditolerin sih. Masih bisa ya. Ibu biasanya kalau kram ngapain Bu? Kalau saya kram tuh biasanya saya Kompres minta air hangat? suami. Tidak? Iya, terus Oh. saya juga minta tolong suami untuk pijitin saya. Membantu Bu? Iya. Membantu, berarti tidak ada yang lebih dari kram ya? Tidak. Berarti Ibu pertama kali menstruasi saat usia berapa atau saat sekolah? 13 tahun sih. 13 tahun, mungkin Ibu di 1 SMP ya berarti ya? 13 tahun, berarti Ibu haid pertama kali di usia 13 tahun. Ibu suka catat siklus haid Ibu nggak Bu? Kayak Ibu dapet di tanggal berapa nih Ibu catat, terus lama haidnya berapa lama, berapa hari Ibu catat. Saya suka catat. Iya. Bagus Ibu. Ibu jadi kalau haid biasanya berapa hari? 5-6 hari. 5-6 hari normal ya Bu ya? 5-6 hari teratur? Teratur sih Bu. Dengan berapa lama Bu sampai haid lagi ke bulan depannya? Tetap di tanggal itu sih Bu. Oh, berarti teratur ya Bu ya? Alhamdulillah, ibunya juga rajin, catat itu bagus Bu. Harus sering dicatat ya, karena memudahkan kalau berkonsultasi seperti ini. Cairan yang keluar pada saat haid itu gimana Bu? Senormalnya darah atau ada gimana? Normal sih Bu, warnanya juga merah. Berarti tidak ada yang aneh gitu ya di penglihatan Ibu? Tidak ada. Tidak ada rasa sakit? Tidak ada? Tidak ada. Paling hanya kram tadi ya? Iya. Oke, banyaknya berarti Ibu kalau pakai softtek pada saat menstruasi itu berapa softtek per harinya? 2 softtek sih Bu. 2 softtek ya? Iya. Oke. Kalau saran dari saya setiap 4 jam itu harus diganti Bu demi higienis Ibu. Ibu berarti kalau
tiap hari ganti 2 softtek. Softeknya itu dalam keadaan penuh apa tidak? Hari pertama sih kadang lebih dari 3 sih Bu softteknya. Dan penuh? Iya penuh. Oke. Tapi setelahnya mulai berkurang? Mulai berkurang. Dan itu teratur ya Bu siklusnya? Teratur. Oke, baik ya Bu ya. Berarti masih dalam normal ya Bu ya keadaan pada saat Ibu menstruasi. Oke. Berarti sekarang Ibu kemarin bersalin itu merupakan kehamilan yang pertama. Iya. Anak pertama. Iya. Berarti lahirnya kemarin di tanggal berapa Ibu? Boleh diceritakan? Waktu 19 Agustus Ibu. 19 Agustus. 19 Agustus Ibu saya dengar-dengar bersalin normal ya? Iya. Bagus banget, hebat banget Ibu. Berarti bersalin normal, anak pertama. Dengan umur kehamilan berapa Ibu sampai ke persalinan? Pas apa 38 minggu, 39 minggu, 40 minggu apa itu? Pas Ibu 38. 38 ya. Bagus sekali Ibu. Ibu sering konsultasi ya berarti ya kehamilannya. Bapaknya juga sering nemenin, bagus banget Bu. Berarti bayinya cewek apa cowok nih Bu? Perempuan. Perempuan, alhamdulillah ya. Suami juga maunya perempuan. Iya. Iya, itu memang maunya bayi perempuan ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Kelamin adik-adiknya berarti perempuan. Pada saat lahir BB-AD-nya berapa Bu kata dokter? Waktu lahiran sih 2,8an. 2,8 ya, masih normal ya berarti ya, sehat-sehat ya adiknya ya. Berarti Ibu sudah menyusui dong? Sudah menyusui. Gimana Bu, bisa Bu menyusui secara langsung apa perlu alat bantu? Bisa sih Bu. Oh bisa, alhamdulillah ya lancar. Ibu sering dikeluarkan rutin berarti? Iya rutin. Dari pertama adiknya dapat ASI langsung Bu? Dapat berarti adiknya dapat nih ASI eksklusif dari Ibu ya dari awal karena udah diberi sama Ibu. Oke, Ibu sudah hari ke-9. Berarti Ibu belum ada kegiatan. Maaf ya Ibu kalau sedikit privat, Ibu belum ada kegiatan untuk melakukan hubungan seksual ya. Karena belum, masih ada pengeluaran cairan. Ibu juga masih menyesuaikan dengan rasa nyaman ya Bu ya. Ya. Ibu boleh saya tanya, ada nggak Bu penyakit yang turun-temurun dari keluarga gitu kayak atau apa? Tidak ada sih. Penyakit dalam gitu nggak ada? Nggak ada ya, alhamdulillahnya ya. Karena Ibu persalinan pertama, kehamilan pertama, dan juga persalinannya secara normal ya. Tadi saya sudah catat masa kehamilannya di 38 minggu itu tepat. Ibu bersalin di PMB Kartika, apakah benar? Iya. Dengan penolong bidan Eva? Iya. Iya. Oke, tidak ada komplikasi ya Bu ya. Bersalin dengan normal. Oke, bayinya normal ya Bu ya. Beratnya normal, perempuan. Ibu gerak-gerak aman Bu? Tidak rasa sakit atau bagaimana? Kadang masih merasa ngilu aja sih Bu. Masa ngilu, tapi Ibu sudah tahu kalau memang rasa ngilu itu harus pelan-pelan diajak gerak supaya terbiasa. Tahu ya, bidannya juga pasti mengedukasi Ibu, menginformasikan Ibu seperti itu ya. Iya Bu, latihan gerak-gerak kecil-kecil aja ya. Pola makan Ibu gimana? Ada yang terganggu nggak nih? Tidak ada sih Bu. Tidak ada ya Bu ya. Makan berapa kali Bu sehari? 2-3 kali sehari. 2-3 kali sehari. Apa aja Bu jenis makanannya? Sayur, terus ayam. Beragam berarti? Iya Ibu. Ibu ada alergi apa? Tidak ada. Ada pantangan untuk makan apa dari keluarga? Tidak ada. Justru dikasih makan ya, yang banyak dijajanin sama suaminya. Iya, oke. Porsinya berapa Bu? Sedang, banyak, apa 2 piring, 3 piring? Sedang ya, tiap makan sedang habis? Alhamdulillah habis, buat asinya lancar ya buat adiknya.
Oke, ibu makannya juga beragam, bagus, tidak ada gangguan pola makan ya, lancar, ibunya pintar sekali. Oke, berarti ibu, apakah ibu pernah mut-mutan makannya kayak nggak mau saya nggak mau makan dulu gitu, ngerasa kembung mual? Enggak sih, Bu. Enggak ya bu ya. Kalaupun nanti ibu merasa demikian, ibu porsi makannya boleh kecil-kecil aja, tapi tetap nyemil biar keisi terus, biar asinya lancar terus buat adiknya ya. Berarti ibu selama ini belum ada keluhan di pola makan? Belum. Nggak ada, alhamdulillah ya. Kalau minum berapa gelas ibu? 8 sampai 10 sih, Bu. 8 sampai 10. Minum air putih nggak bu? Minum. Apalagi? Air putih. Udah itu aja sih, Bu, sama air kelapa kadang. Air kelapa dibeliin sama mertua ya bu ya? Iya. Suami juga pulang kerja biasanya tuh ya. Bagus. Pola minum, ibu ada mual-mual minum tertentu apa enggak? Tidak ada. Aman ya bu ya berarti ya. Ada pantangan nggak boleh minum apa gitu bu? Tidak ada sih, Bu. Alhamdulillah nggak ada ya keluarga ya. Tidak ada keluhan di minum, bagus. Ibu semuanya bagus nih pola makan minum. Ibu udah terganggu nggak bu? Kan harus menyusui, harus bangun tengah malam. Pola tidur ibu ngerasa ada yang berbeda nggak sedikit? Iya. Oh ngerasa sedikit berbeda ya bu ya. Apa terganggunya di tidur siang atau tidur malam nih bu? Di tidur malam, Di tidur malam. Jadi berapa jam bu tidur malam? 2 jam. 2 jam. 2 2 jam. jam bangun, 2 jam Oh, bangun. setiap 2 jam ibu bangun di malam hari gitu. Kalau siang apakah adiknya ada yang ngurus? Yang jagain, ganti jagain? Ada sih, Bu, ART. Alhamdulillahnya ada ya. Berarti ibu dibangunin pas siang kalau adiknya butuh Iya. mimi aja. Berarti ibu dapat tidur siang nggak nih? Dapat ya, Bu. Dapat. Berapa jam biasanya? 3 sampai 4 jam sih, Bu. Mulai dari zuhur gitu ya, Iya. sampai ke sore sebangunnya adik mau minum ya. Oke, ibu kalau di rumah setiap hari ngapain aja nih? Di rumah. Mm-mm. Bantu bersih-bersih juga sih, Bu. Biar gerak-gerak dikit lah ya, olahraga, bosen gitu, gendong sama nimang-nimang adiknya mulu ya kan. Butuh gerak ya bu ya, butuh gerak. Tapi terganggu nggak bu geraknya, aktivitasnya gitu? Tidak sih, Bu. Enggak. Ibu kalau buang air kecil saat menjongkok tuh udah nyaman belum? Nyaman ya, Bu. Sudah mulai terbiasa ya, karena mulai dilatih, harus mulai dicoba ya bu ya. Semangat bu. Oke ibu, kalau membersihkan kemaluan gimana caranya, boleh kasih tahu ke saya? Saya siram dengan air bersih, mengalir itu dari atas sampai bawah, Ibu. Betul. Ibu bersih juga dong ya. Ibu mandi pasti 2 kali sehari lah, gosok gigi pakai odol. Ya. Iyalah, harus dijaga ibu biar cantik selalu walaupun udah punya adik ya. Oke, ibu keramas juga pasti rajin ya. Ibu cara membersihkan kemaluan juga sudah tahu, sudah betul seperti itu caranya. Nah ibu selama masa nifas ini mengganti pembalut, ini kan udah hari ke-9 ya. Berapa kali bu? Dalam sehari 3 kali sih, Bu. 3 kali demi kenyamanan ya. Iya. Itu apakah penuh sekali atau sudah mulai berkurang? Sedang, Ibu. Sedang ya bu ya. Udah Nggak terlalu full. nggak terlalu full seperti hari-hari sebelumnya ya, karena mengingat udah di hari ke-9 memasuki KF ketiga. Oke, pakaian dalam ibu yang nyaman pakainya apa bu? Banyak katun sih, Katun Bu. ya, iya memang Luar juga. saya rekomendasikan ibu pakai katun tuh memang ternyaman, biar nggak gatel juga kan, biasanya sensitif tuh bu. Ibu berarti buang air kecil sudah aman, bisa jongkok? Sudah. Berapa kali dalam sehari? Bisa 5 sampai 5 kali sih, Bu. 5 kali ya. Iya. 5 kali. Warnanya ada yang aneh nggak bu? Tidak, Ibu. Kuning Berarti jernih. normal, kuning jernih. Oke. Buang air besar tiap kapan nih bu? Sekali sehari. Sekali sehari. Normal nggak? Normal. Enak nggak keluarnya? Iya. Enak. Warnanya normal nggak? Normal, Ibu. Sepenglihatan ibu apa coklat? Iya. Coklat. Salah ya, normal lah ya. Insya Allah. Terus nah
Ibu kan tadi udah ceritain kalau berhasil menyusui gitu, berhasil ngasih adiknya ASI eksklusif. Boleh ceritain Bu gimana perkembangan menyusuinya Ibu sejauh ini? Pertama kali saya itu emang agak susah sih Bu, waktu menyusui ke anak Pasti saya. ya Bu ya. Karena mulutnya tidak susah masuk gitu. Masih latihan ya Iya. adiknya ya. Terus makin lama semakin terbiasa ya Bu. Iya, sempet konsul kan Bu yang Iya. kemarin-kemarin juga soal menyusui. Sekarang alhamdulillah ya adiknya udah belajar, ASInya udah aman, keluarnya udah lancar, keluarnya ya Bu ya. Ibu udah pernah menggumpal gitu nggak ASInya? Bengkak sih kalau lama nggak dikeluarin Ibu. Udah. Waktu itu. Tapi akhir-akhir ini apakah masih suka bengkak? Enggak. Udah enggak ya? Udah rutin dikeluarin. Iya. Nah Ibu mungkin karena produksi ASI yang berlebih, Ibu harus mungkin ada bantuan pompa ya Bu ya, biar keluar gitu. Walaupun adiknya sudah gumoh gitu, jadi ASInya memang harus bantu dikeluarkan biar enggak menggumpal. Pakai juga sih Bu. Oh udah pakai, bagus banget Ibu, bagus banget. Ibu tahu dari mana itu? Lewat apa? Sebelum saya melahirkan sudah dipersiapkan gitu. Oh, alhamdulillah betul. Bidannya udah kasih tahu ya? Iya. Iya, jadi Ibu sudah siap gitu, suaminya udah beliin alatnya. Melahirkan normal gimana Bu? Luar biasa? Luar biasa ya? Luar biasa. Luar biasa, tapi pada saat persalinan bidannya bilang apa Bu? Apakah Ibu lancar-lancar aja gitu? Agak susah di cara ini sih Bu, kayak nahan sakitnya gitu aja. Oh iya pasti sakit ya Bu ya. Ibu ada jahitan nggak? Enggak ada sih. Alhamdulillah Bu nggak ada jahitan. Berarti rileks ya Bu ya. Iya. Berarti overall pengalaman melahirkan Ibu luar biasa lancar tapi ya tanpa jahitan. Alhamdulillah. Berarti sama adiknya gimana nih? Makin sayang nggak Bu? Iya pasti. Pasti ya Bu ya, makin lucu ya pasti ya. Udah pinter juga adiknya menyusukan. Alhamdulillah lah. Ya sayang-sayang lah Bu ya. Oke Ibu sejauh ini pada saat menyusui berarti udah berkurangkah ketidaknyamanannya atau justru sudah menemukan nyamannya Ibu posisi menyusuinya? Sudah ya Bu ya. Berarti kan ini kelahiran yang adiknya diinginkan pasti ya, diinginkan lah karena bapaknya juga pengen anak cewek kan ya tadi ya. Oke, berarti Ibu senang banget ya ini adiknya ini perempuan. Berarti Ibu nih rumah tinggal isinya siapa aja nih? Suami, mertua? Suami kadang mertua datang sih. Oh mertua kadang mengunjungi tapi nggak serumah. Enggak. Berarti yang gantian sama ngurus adiknya kalau siang ART? Iya. ART yang udah klop banget ya Bu ya, yang udah sayang juga sama adiknya. Orang terdekat Ibu di rumah berarti satu, suami udah pasti, ART lah ya, mau nggak mau ya, karena bantuannya dibutuhkan pada saat siang hari biar Ibu istirahat. Berarti keluarga juga senang ya Bu ya, insya Allah sama Ibu dan bayinya Ibu ya. Kan mau tuh bayi perempuan, adiknya gemes banget tadi saya udah lihat ya. Berarti saya mau tes Ibu nih. Ibu selama masa menyusui dan nifas hari ke-9 ini yang ada di pikiran Ibu tuh apa? Gambaran Ibu. Gambaran saya sih mempunyai anak tuh emang gak mudah sih Bu, karena kan harus mempersiapkan dari kebutuhan ASI. Itu kan kadang gak lancar Bu. Terus emang harus diperhatikan dari pola tidur karena kan ngaruh ke ASI, makanan juga kan. Jadi benar-benar diperhatikan seperti kondisi saya karena kan ngaruh ke janin juga kan ya Bu ya, ke bayi saya sendiri. Makan buah-buahan, sayur-sayuran banyak ya Bu ya, biar nutrisinya tersalurkan lewat ASI ke adiknya. Kayak Ibu juga tahu kalau butuh waktunya istirahat gitu, apalagi Ibu kan ada riwayat berkurangnya pola tidur Ibu di malam hari. Ibu cerita 2 jam sehari kebangun harus ngasih minum adiknya. Berarti Ibu tahu kalau siang waktunya Ibu harus sempetin istirahat. Iya.
Selain itu apa lagi Bu? Eh, Mengganti pembalut? ya, terus juga saya kadang kaget juga sih lihat darah banyak banget kan masa nifas ini. Tapi mau nggak mau emang harus jaga kebersihan juga kan. Betul Bu. Berarti secara keseluruhan Ibu udah beradaptasi ya di hari ke-9 nifas ini ya? Iya. Alhamdulillah. Menyusuinya juga aman ya Bu ya, udah banyak belajar dari konsultasi-konsultasi sebelumnya. Juga Ibu udah tahu kalau perlu di pompa untuk bantu biar nggak menggumpal ya Bu ya. Ibu ada yang mau ditanyakan? Nggak ada sih Bu. Nggak ada ya Bu ya. Baik Bu, paling itu yang bisa saya sampaikan untuk konsultasi kali ini. Terima kasih ya Bu ya. Untuk pertemuan selanjutnya, Untuk pertemuan selanjutnya saya boleh cek. Saya akan ini ya Bu ya, menuliskan jadwal biar Ibu ingat lagi di buku KIA-nya ya. Oke. Suaminya kemana Bu nih? Biasanya sama suaminya nih. lagi beli makan ya Bu. Oke. Nah ya Bu ya. Oke. Itu Bu. Ini Bu. Ibu ada yang mau ditanyakan? Sudah Ibu. Sudah ya. Saya Bu Budaya. Iya. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk pemenuhan tugas. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.